Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali tapi masih dalam episode yang kedua, karena pada siaran yang lalu ada gangguan pada sound kami sehingga suara tidak begitu jernih terdengar, padahal hal-hal yang disampaikan menurut para pendengar kami itu sangat penting, dan banyak dari antara mereka meminta untuk mengulangnya. Maka kami akan mengulangnya sebagai bagian dari pelayanan kami kepada Bapak Ibu sekalian. Pada episode yang lalu saya mengawali dengan menanggapi beberapa anjuran tentang tanda salib. Yang lalu itu kan tentang tanda salib. Oleh karena itu, maka mari kita buka. Saya akan awali episode kedua ini juga dengan membuat tanda kemenangan Kristus, yaitu tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan membuat tanda salib ini, seperti episode yang pertama, kita disadarkan dan diingatkan bahwa Gereja Katolik mempunyai syahadat, dan kita mempunyai 3 kalimat syahadat, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Yesus Kristus, dan percaya pada Roh Kudus. Dasarnya adalah perintah Yesus waktu dia mengutus murid-muridnya dalam Injil Matius bab 28 ayat 19. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi landasan kita. Maka baptisan yang kita terima juga adalah baptisan Yesus. Oleh karena itu, dengan membuat tanda salib, sebenarnya pertama kita mau menandai diri kita dengan syahadat iman kita, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Yesus, percaya pada Roh Kudus. Yang kedua, dengan membuat tanda salib ini kita memeteraikan diri kita dengan tanda kemenangan Kristus atas maut, karena disaliblah Kristus menebus kesalahan dan dosa-dosa kita, dan itulah kemenangan. Yang ketiga, dengan membuat tanda salib ini kita ingat akan janji baptis kita, bahwa kita mati bersama Kristus dan akan bangkit bersama dengan Kristus. Dengan demikian, membuat tanda salib bukanlah sebuah formalitas biasa, tetapi sesuatu yang mempunyai nilai yang sangat mendalam. Oleh karena itu, sebagai orang Katolik, pada episode yang lalu saya mengajak supaya kita jangan malu untuk membuat tanda salib kapan dan dimanapun. Untuk episode yang kedua ini, ada beberapa pendengar yang minta supaya saya menjelaskan beberapa hal, tapi ada yang saya menjelaskan kali ini, yang lain mohon kesabarannya untuk episode-episode yang berikutnya. Ada 2 hal yang mau saya tanggap. Pertama, di dalam liturgi kita, dalam ibadah kita, ada kita membuat juga dalam doa kita itu kemuliaan. Kemudian orang bertanya, apakah mengucapkan doa kemuliaan harus juga membuat tanda salib? Lalu yang lain adalah membuat tanda salib kecil pada waktu pembacaan Injil, yaitu di dahi, di mulut, dan di dada. Apa maknanya ini? Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini saya memberikan menanggapi 2 hal ini, karena ini dari para pendengar sendiri, dari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kita semua pada waktu pembacaan Injil, baik imam, selebran, maupun umat, itu selalu menandai diri kita dengan tanda salib yang kecil, yaitu di dahi, kemudian di mulut, lalu di dada. Sambil kita mengucapkan, jadi bukan hanya sekedar itu, tetapi sambil kita mengucapkan atau mendaraskan dalam hati kita
bahwa kita mau mendengar sabda Tuhan ini, maka sabdamu ku terima dengan seluruh akal budiku, sabdamu ku akui dengan mulutku, dan sabdamu ku simpan di dalam hatiku. Dengan berharap supaya hati kita menjadi tanah yang baik untuk menyimpan setiap sabda Allah yang kita dengar, supaya kita menjadi pelaku-pelaku sabda atau pelaku firman dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Matius bab 13 ayat 8, supaya hati kita menjadi tanah yang baik, supaya menghasilkan buah-buah berlipat ganda. Kemudian imam atau diakon membuat tanda salib kecil juga pada Alkitab atau pada kitab suci. Maksudnya adalah supaya kita bersedia menerima sabda Tuhan dengan seluruh segenap hidup kita. Jadi dengan membuat tanda salib kecil pada Alkitab atau kitab suci itu menandakan bahwa saya, pribadi saya, dan Anda semua yang mendengar bacaan Injil pada waktu itu, kita semua bersedia menerima sabda Tuhan dengan segenap hati. Jadi dengan akal budi kita, pikiran kita, hati, dan seterusnya, bukan membiarkan berlalu begitu saja. Kemudian juga berkaitan dengan bacaan Injil ini, biasanya juga ada satu kebiasaan yang mungkin sudah tidak dianjurkan lagi, yaitu pengkhotbah mengawali dan mengakhiri khotbahnya dengan membuat tanda salib. Ya, sampai hari ini ada imam atau selebran mengawali dan mengakhiri khotbahnya dengan membuat tanda salib. Itu kebiasaan lama. Tadi dewasa ini liturgi suci juga menganjurkan untuk tidak membuat tanda salib pada waktu khotbah maupun pada akhir khotbah. Bisa diakhiri dengan cara yang lain, tidak harus dengan membuat tanda salib. Jadi kalau misalnya ada yang buat gitu, misalnya saya melakukan itu, ya kesalahan ada pada saya, bukan pada umat ya. Kalau saya sebagai pemimpin, imam, saya membuat tanda salib, pasti umat akan ikut. Jadi kesalahan bukan pada Anda umat, tetapi kesalahan ada pada kami, para imam atau selebran atau pengkhotbah. Baik, kemudian bagian yang kedua, ada dari saudara-saudari kita juga bertanya, apakah pada waktu saya mendoakan doa kemuliaan, saya membuat tanda salib atau tidak? Karena di situ ada kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya hanya mau mengatakan begini, dan sesuai dengan anjuran liturgi suci, ini kebiasaan Konsili Vatikan yang pertama. Jadi sekali lagi, kalau ada yang masih orang-orang tua yang dulu-dulu itu, kita perhatikan mereka masih melakukan hal itu. Mereka tidak salah juga sih. Artinya bahwa dulu pernah dibuat seperti itu, ketika Anda mengucapkan doa kemuliaan, dibarengi diikuti dengan menandai diri Anda dengan tanda salib, karena memang ada ketiga kalimat syahadat kita di situ. Jadi sebetulnya sih bukan Anda sebagai umat yang salah, tapi sekali lagi ada sebuah kebiasaan itu pada Konsili Vatikan pertama. Tapi sekarang ini dalam Konsili Vatikan kedua dan liturgi suci menganjurkan untuk tidak lagi mengucapkan menandai diri Anda dengan tanda salib ketika Anda mengucapkan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Cukup kalau Anda mengucapkan doa itu dalam keadaan berdiri, cukup Anda membukukan badan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Atau kalau Anda dalam keadaan duduk, cukup menundukkan kepala. Dan sambil menegakkan badan atau kepala, Anda mengucapkan bagian yang keduanya. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itu mengenai kemuliaan. Jadi ada
kebiasaan atau tradisi pada masa lalu, Vatikan pertama yang paling dekat dengan kita, kemudian itu diucapkan, tapi Konsili Vatikan kedua menganjurkan supaya ini tidak dilakukan, karena liturgi itu bagian menjadi satu kesatuan perayaan, jadi tidak boleh ada yang terpenggal atau terpotong-potong karena banyaknya tanda salib itu. Jadi sekali lagi, Anda sebagai umat tidak salah, tapi ini kesalahan ada pada kami, para imam, para pemimpin perayaan pada waktu itu. Baik, ini sebagai pengantar untuk episode kedua ini, sekaligus juga menanggapi beberapa usulan, anjuran, pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian pada episode yang pertama. Kemudian kita masuk ke episode yang kedua. Tema untuk episode yang kedua ini ada dua hal. Pertama tentang air suci dan tempat air suci, kemudian mengenai lilin. Lilin itu ada lilin altar, ada lilin Paskah, kemudian ada lilin Advent juga. Baik, saya mulai dengan tempat air suci. Saudara-saudara sekalian, episode yang kedua ini hanya ada dua fokus, yaitu air suci dan tempat air suci, kemudian lilin-lilin. Saya mulai bagian pertama, yaitu tempat air suci. Di gereja-gereja, di kapel-kapel, baik di pusat paroki maupun di stasi-stasi, selalu ada tempat air suci. Air suci itu tempatnya di pintu masuk gereja. Ada di kiri kanan, kalau punya beberapa pintu masuk gereja, maka di situ disediakan tempat air suci. Air suci adalah air yang diberkati. Air suci adalah air yang diberkati. Lalu air ini dituangkan di tempat air suci yang ada. Tempat air suci bentuknya macam-macam, seperti yang ada ini di kiri kanan ini, di gereja ini, Santa Maria Immaculata Banyumas ini, tempatnya dibuat seperti ini. Ada mangkoknya di dalam, tapi juga ada porselin keramik di sampingnya. Ada juga yang dibuat tempatnya ditempel, digantung di dinding. Jadi macam-macam tempat, tergantung apa yang dimaui oleh umat di paroki atau di gereja tersebut. Tapi intinya adalah sama, bahwa di tempat air suci itu diisi air suci, air yang sudah diberkati, agar setiap umat yang mau masuk ke dalam gereja untuk mengikuti ibadah, entah ibadah sabda, entah perayaan Ekaristi, mencelupkan tangannya di dalam air suci ini, kemudian menandai dirinya dengan tanda salib seperti biasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Setelah itu entah menunduk, membungkuk, atau berlutut, lalu menuju ke tempat duduknya. Apa maksudnya dengan ini? Apa maksudnya dengan tindakan ini? Tindakan ini mau menunjukkan bahwa kita setia pada janji baptis kita, karena air ini juga mengingatkan kita akan janji baptis kita, mengingatkan kita bahwa kita juga pernah dibaptis dengan air suci seperti ini. Jadi menunjukkan kesetiaan kita pada janji baptis kita. Dan dengan tindakan ini pula tidak hanya menunjukkan kesetiaan kita, tetapi juga menunjukkan bahwa kita taat setia pada syahadat kita, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Yesus, dan percaya pada Roh Kudus, yang kadangkala kita sebut dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian yang
terkasih di dalam Tuhan, kenapa kita menandai diri kita dengan tanda salib setelah mencelupkan ini? Karena kita masuk di dalam ruang ibadah ini sebagai undangan Tuhan. Anda datang ke gereja bukan diundang oleh imamnya, pengurus paroki atau stasinya, tapi kita diundang oleh Tuhan. Maka seperti dikatakan oleh Yesus itu, kita masuk ke ruang perjamuan, ke ruang pesta itu harus berpakaian pesta. Bukan bahwa pakaian yang wah dan bagus, tetapi sekali lagi ini simbol kita membersihkan diri kita supaya kita masuk untuk beribadah itu betul-betul hati perhatian kita terarah dan tertuju pada Allah. Yang berikut adalah bahwa setelah Anda mencelupkan jarimu dan membuat tanda salib, bungkuk menghormat atau berlutut, kemudian Anda sudah sampai di bangku, seyogianya seharusnya Anda itu berdoa. Jadi dengan menandai diri dengan tanda salib melalui air suci ini, maka seluruh hidup Anda, hati, pikiran itu semua tertuju pada Allah selama perayaan ini. Maka kurang elok, tidak patut Anda sudah menandai dirimu dengan tanda salib, di mana ada air sucinya, kemudian pergi lalu keluar dari tas Anda, keluar smartphone Anda, lalu Anda chattingan dan sebagainya. Ini tidak patut, tidak pantas. Kita sudah bersih diri untuk menghadiri undangan Tuhan, bukan untuk berkomunikasi dengan yang lain, tapi kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dengan demikian menjadi pemahaman pengetahuan bagi kita bahwa bukan hanya tempat air suci ditempatkan situ bukan sebagai hiasan, bukan sebagai aksesoris biasa, tetapi sebuah tempat di mana ada air sucinya, maka kita mengambilnya dengan penuh hormat. Maka untuk dewasa ini kita lihat di gereja-gereja ada tulis tanda simbol dilarang menghidupkan handphone Anda, smartphone Anda. Tetapi nampaknya juga tidak begitu banyak yang gubris. Masih banyak orang, apalagi dalam ibadah, sedang salah satu bagian ibadah, entah ibadat sabda, entah bacaan, entah mazmur, entah khotbah, umat itu kadang-kadang chattingan sendiri. Nah ini yang mungkin perlu juga kesadaran kita bahwa dengan tanda-tanda dan simbol-simbol kita yang ada ini mau mengajak kita supaya bersyukur. Beribadah itu kita bersyukur dengan sepenuh hati, dengan segenap hati kita. Maka kita membawa diri kita betul-betul untuk beribadah. Selama mungkin 1 jam lebih, bisa kurang dari itu kalau misal harian. Tapi memang kita fokus hanya berada di hadapan Tuhan selama 1 jam lebih itu. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak boleh, jangan Anda merasa biasa aja lah, aku pokoknya ikut misa biasa aja. Setelah kita mengetahui ini, mudah-mudahan membantu kita untuk lebih menghayati tanda-tanda simbol-simbol yang kita gunakan ini, karena semua ini menghantar kita untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, episode yang kedua bagian ini setelah air suci dan tempat air suci, bagian yang kedua adalah lilin. Paling tidak ada 3 jenis lilin, yaitu lilin altar, ada lilin Advent, kemudian ada lilin Paskah. Ya, lilin Advent kita Anda tampilkan karena memang bukan masanya, tapi Anda tahulah kita punya lilin Advent itu. Baik, saya mulai dengan
Pertama tentang lilin-lilin ini. Banyak orang mempertanyakan kenapa gereja Katolik dalam doa Ekaristi, ibadat, orang berziarah, doa di rumah selalu ada lilin, selalu menyalakan lilin baru berdoa. Sebetulnya jawabannya sederhana. Pertama, lilin adalah lambang cahaya Kristus. Maka dalam Injil Matius bab 12 ayat 8, Yesus berkata, "Akulah cahaya dunia." Akulah cahaya dunia. Ini yang menjadi landasan kita, dasar kita. Jadi dengan menyalakan lilin itu bukan kita mengada-ada, bukan untuk mengusir lalat seperti di restoran, tetapi memang ini bagian dari sarana doa. Salah satu sarana untuk menandakan kehadiran yang ilahi atau kehadiran Kristus adalah lewat lilin ini. Tentu saja ini tidak begitu saja. Di dalam pedoman umum misalnya Romanum, ini pedoman umum untuk liturgi. Untuk perayaan Ekaristi, minimal ada 2 batang lilin di atas altar. Jadi kalau perayaan Ekaristi bisa satu sebelah sana, satu sebelah sini. Jadi bisa ada 2 batang lilin untuk perayaan Ekaristi itu. Ini menurut anjuran pedoman umum misalnya Romanum nomor 117. Tetapi kalau dalam perayaan-perayaan meriah, Paskah misalnya, perayaan Natal, atau hari raya khusus, kita boleh menambah lebih dari 2. Kita boleh menambah lebih dari 2 lilin di altar, asal tidak mengganggu benda-benda sakramental di atas altar. Apa saja benda-benda sakramental di atas altar? Kalau dalam perayaan Ekaristi, pertama piala, patena dan semua perlengkapannya, kemudian sibori. Jadi jangan sampai misalnya altar kita kecil tapi mau supaya lilin sebanyak-banyaknya, akhirnya menghalangi pandangan umat terhadap benda-benda sakramental ini. Padahal yang menjadi fokus penting adalah benda-benda sakramental ini, piala, anggur, hosti, sibori. Ini benda-benda sakramental yang tidak boleh dihalangi oleh lilin, apalagi oleh bunga misalnya. Oleh karena itu, maka pada perayaan-perayaan khusus, Bapak Ibu sekalian, kalau Anda di gereja Anda masing-masing, pada perayaan-perayaan itu, silakan boleh memasang lilin lebih dari 2 dengan memperhatikan catatan-catatan ini. Tidak boleh menghalangi pandangan umat terhadap benda-benda sakramental. Kalau uskup yang merayakan, menurut pedoman umum misalnya Romanum, bagian yang berikut, nomor yang sama 117, kalau Bapak Uskup yang merayakan Ekaristi itu boleh lilinnya itu boleh 7 di altar itu, ya, boleh 7. Jadi menambah kesemarakan, kesakralan suasana itu, perayaan itu sendiri. Itu untuk lilin altar. Yang berikut adalah lilin Advent, lilin Advent. Kita tahu bahwa biasanya di atas lingkaran Advent itu, ya, di atas lingkaran Advent itu dinyalakan 4 batang lilin. Sebetulnya menurut pedoman umum misalnya Romanum, warna lilin itu selalu putih. Warna lilin itu selalu putih. Tidak boleh warna-warni, tapi sudahlah perkembangan perjalanan gereja mau menekankan fokus perayaan Advent itu, maka dibuatlah ada lilin warna ungu sesuai dengan warna liturgi, kan ungu. Tapi sebetulnya sih nggak boleh, lilin itu tetap putih, tidak menyesuaikan dengan warna liturgi gitu loh. Tapi sudah memang gereja kudus mungkin mau supaya umatnya betul-betul menghayati
masa Advent itu, maka lilinnya juga dikasih warna ungu. Nggak apa-apa. Tapi mari kita lihat apa yang dimaknai oleh lingkaran Advent dan lilin yang ada di atasnya. Lingkaran Advent itu mau melambangkan pertama kemenangan dan kemuliaan. Maka warna putih itu warna kemenangan, warna kemuliaan. Maka lilin seharusnya sih warna putih. Tapi sudah, kita tidak usah membahas, mempersoalkan warna. Tapi yang penting bahwa lingkaran Advent dengan lilin di atasnya itu melambangkan kemenangan dan kemuliaan. Yang kedua, sebagai simbol kepenuhan waktu. Jadi lingkaran Advent itu dengan 4 lilin di atasnya ini melambangkan kepenuhan waktu. Jadi waktu itu tidak terputus. Yesus bilang, aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, bukan sesuatu yang terputus. Maka ada masa lampau, ada masa sekarang, ada masa yang akan datang, tapi bukan sesuatu yang terpisah atau terputus, tapi menjadi satu kesatuan, seperti spiral ini. Waktu ini kan terus menerus. Masa lampau saya jalani pada masa ini, yang akan datang juga saya jalani pada masa kini. Jadi ini melambangkan kepenuhan waktu, ya, kepenuhan waktu. Lingkaran Advent dengan 4 lilin di atasnya juga ini melambangkan kesatuan antara kelahiran dan kedatangan Kristus, ya, melambangkan kesatuan antara kelahiran dan kedatangan Kristus kembali. Yang keempat, lingkaran Advent dengan lilin-lilin yang ada di atasnya, 4 lilin yang ada di atasnya itu juga mengungkapkan harapan dan kerinduan umat akan kedatangan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Jadi lingkaran Advent, lalu ada 4 lilin di atasnya ini untuk mengungkapkan harapan dan kerinduan umat akan kedatangan Sang Penebus, yaitu Yesus Kristus. Itu untuk lilin Advent dan lingkarannya itu. Yang ketiga adalah lilin Paskah. Lilin Paskah ini sudah pakai, ya memang keadaannya seperti ini karena sudah dipakai sejak masa Paskah, selama mulai malam Paskah sampai dengan masa Paskah ini. Sama seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa simbol Kristus sendiri yang hadir di tengah-tengah kita sebagai terang atau cahaya. Jadi Kristus adalah lambang, lilin adalah lambang cahaya Kristus. Maka pada waktu malam Paskah, prosesi lilin dilakukan entah dari depan gereja, entah dari luar, masuk ke dalam gereja dengan mengulangi 3 nyanyian atau 3 lagu itu. Kristus cahaya dunia. Lalu umat menjawab, syukur kepada Allah. Itu diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat yang ke-12. Seperti saya katakan tadi, Injil Yohanes bab 8 ayat 12 itu. Kristus cahaya dunia. Biasanya lilin Paskah seperti yang kita lihat ini, meskipun karena sudah terbakar ya, tapi paling tidak lilin Paskah ini diberi hiasan simbolis yang berkisah tentang Kristus sendiri. Jadi hiasan-hiasan simbolik ini berkisah tentang Kristus sendiri. Di sana ada 5 paku, ini melambangkan 5 luka Yesus. Kemudian tahun-tahun yang ada itu juga untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah pengatur waktu ini. Ya, kemudian ada garisan dari ada angka, ya, alfanya sudah hilang tapi omeganya masih ada. Ini juga menunjukkan Kristus sebagai alfa dan omega, awal dan akhir. Ini semua dari kitab suci. Jadi gereja Katolik tidak karang-karang loh ya. Segala macam tanda simbol liturgi kita itu kita ambil dari kitab suci, kemudian kita kemas, kita susun baik di dalam Ekaristi maupun di dalam simbol-simbol dan tanda-tanda ini. Misalnya kitab suci mengatakan, Yesus sendiri berkata, akulah cahaya dunia. Nah, bagaimana kita menggambarkan cahaya itu ya? Kita menggunakan
lilin yang bernyala. Ya, kita menggunakan lilin yang bernyala. Yang poin yang berikut adalah Kristus sebagai cahaya dunia. Lilin itu melambangkan Kristus sebagai cahaya dunia. Kemudian juga ditujukan kepada kita umatnya. Jadi cahaya ini juga ditujukan kepada kita semua. Jadi kita yang mengambil cahaya Kristus dalam perayaan itu, kita harus menjadi terang bagi orang lain, supaya kita juga membawa terang Kristus ini kepada orang lain yang ada dalam kegelapan, bisa dalam sakit, bisa dalam kesulitan, kebingungan, kecemasan, kegelisahan, dan seterusnya. Kita harus membawa terang ini. Maka Yesus berkata dalam Injil Matius bab 5 ayat yang ke-14. Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Kenapa kita adalah terang dunia? Karena kita sudah menerima cahaya dari Kristus untuk menerangi hati dan hidup kita, supaya kita membawa terang Kristus ini bagi orang lain. Jadi saudara-saudara sekalian, tanda-tanda simbol-simbol yang kita punya bukan kita pungut, tiru dari mana-mana, tidak, dari kitab suci dan dari tradisi gereja kita sendiri. Oleh karena itu, misalnya bahwa ada 3 jenis lilin yang disebutkan, tetapi juga ada lilin-lilin yang lain. Ya, ini kan yang resmi. Yang ada juga lilin-lilin devosional. Kita sebut saja begitu, lilin-lilin devosional. Itu misalnya pada saat kita doa rosario, ada memasang lilin di patung Bunda Maria, atau kita ke Gua Maria juga sama. Ini lilin-lilin devosional. Atau pada masa-masa khusus orang punya devosi terhadap santo atau santa tertentu, Maria atau Yesus, juga mereka menyalakan lilin lalu berdoa dengan berharap supaya dengan cara seperti ini mereka percaya bahwa doa-doa mereka akan didengarkan. Jadi sekali lagi, kehadiran lilin-lilin dalam ibadah kita ini sebagai penanda kehadiran ilahi, karena Kristus sendiri hadir untuk menerangi hati dan budi umatnya. Oleh karena itu, seperti anjuran Yesus, mari kita bawa terang Kristus ini kepada orang-orang lain. Dalam perjanjian lama juga, biasanya di tenda-tenda di mana ditempatkan kedua loh batu itu selalu ada benda penerang. Misalnya ada pelita, karena zaman dulu itu ada pelita, entah dia pakai damar atau apapun, selalu ada benda penerang di situ. Atau juga lilin dan tempatnya selalu ada di situ. Ini juga dalam perjanjian lama, dalam kitab Keluaran juga, benda-benda penerang ini dianggap sebagai tanda simbol kehadiran Sang Ilahi. Kehadiran Sang Ilahi. Nah, kehadiran Sang Ilahi berarti Allah sendiri kan hadir di dalam kemahnya, tendanya. Maka umat itu datang berdoa, menyembah, itu tetap menyala. Demikian juga kalau kita di dalam gereja ini, nanti pada bagiannya nanti juga ada tabernakel, itu 24 jam lilinnya tidak boleh berhenti menyala. Tapi sekarang kan kita bisa lebih modern, ada lampu, ada pakai listrik, ya. Tapi dulu itu pakai lilin. Oke, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Memang gereja selalu berkembang kok, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan tentang lilin ini, apapun jenis lilin itu melambangkan hal yang sama, yaitu Kristus, kehadiran Sang Ilahi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Semoga dengan demikian Bapak Ibu sekalian, entah di rumah, entah di tempat devosi, Gua Maria dan sebagainya, nyalakanlah lilin lalu berdoa supaya minta Yesus Kristus menerangi hati dan budimu, agar engkau bisa menyampaikan doa-doamu dengan tulus, mengakui kesalahanmu dengan tulus ikhlas pula, supaya hidup kita semua semakin hari semakin pantas dan layak di hadapan Tuhan. Kita akan berjumpa kembali. Jangan lupa tetap mendukung kami dengan memberi komentar, like atau apapun bentuknya, masukan-masukan supaya kami terus-menerus melayani Anda lewat
channel simbol dan tanda supaya pemahaman kita semakin hari semakin berkembang luas terhadap tanda dan simbol yang kita imani. Kita berjumpa kembali dalam episode berikutnya. Tuhan memberkati.